Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Sore, Mas Dahlan. Kita di sini akan berdiskusi mengenai hasil analisis kita terhadap video diskusi antara Kabasarnas tahun 2017 sampai tahun 2019. Pak Saugi dengan wartawan Detikcom Mas Sudrajat yang berjudul Kabasarnas belak-belakan mengenai kurangnya SDM dan alut. Kita akan kaitkan video tersebut dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Untuk pembahasan yang pertama, manajemen ASN, akan saya terangkan sendiri, saya sendiri yang akan membahas. Yang pertama, personel Basarnas yang saat ini jumlahnya 3.321 itu kurang memadai untuk di Basarnas sendiri ya. Untuk idealnya personel Basarnas itu seharusnya kurang lebih sekitar 7.000-an. Maka dari itu untuk solusinya dari Basarnas Pak Sogi untuk potensi di seluruh Indonesia itu untuk solusinya. Lanjut, Pak Sogi juga sudah melobi kepada Menpan RB dan surat ke Presiden untuk menambahkan personel Basarnas. Dan alhamdulillah untuk tahun 2017 Basarnas dapat tambahan 160 personil dan tahun 2019 juga mendapat tambahan lagi 176 personil. Kemudian tiap tahun kita dapat tambahan personil guna menunjang operasi kemanusiaan di negara Indonesia ini. Nah, selanjutnya untuk di Basarnas sendiri itu ada untuk tunjangan resiko tingginya ya. Untuk di Basarnas sendiri itu solusi dari Kabasarnas diberikan untuk TRT atau tunjangan risiko tinggi dan asuransi kesehatan. Mungkin untuk manajemen ASN sementara itu aja. Lanjut untuk pembahasan pelayanan publik yang akan dijabarkan oleh Mas Afri dari KPP Lampung. Silahkan untuk Mas Afri. Terima kasih nih teman-teman udah memberi kesempatan saya untuk jelasin beberapa poin yang mungkin saya tangkap dari video yang sudah saya tonton di YouTube, yaitu penyampaian Kabadan Pak Saugi yang belak-belakan tentang SDM kita di Basarnas ini, kemudian alut yang kita punya. Baik, yang poin pertama di Basarnas ini punya armada laut yang banyak karena wilayah Indonesia memang 2/3-nya memang laut. Untuk itu Basarnas sendiri punya beberapa kapal yang ditaruh di beberapa daerah. Kemudian di poin kedua, Basarnas yang asalnya hanya memiliki kantor di 34 provinsi ditambah 4 untuk mendekat ke masyarakat. Mungkin
di Basarnas sendiri itu ada beberapa provinsi yang punya kantor dan punya unit dan pos-pos yang mana untuk menjangkau dan memudahkan kita dalam melayani masyarakat agar masyarakat bisa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Kemudian untuk poin 3-nya, Basarnas memiliki armada udara, yaitu 8 helikopter untuk menunjang proses pencarian korban. Mungkin helikopter ini ya bisa kita pakai untuk dalam keadaan mungkin kecelakaan di ketinggian, dalam operasi-operasi SAR yang membutuhkan kecepatan, yaitu seperti kecelakaan di gunung, mengontrol keadaan-keadaan mungkin bencana yang terjadi. Basarnas memang sudah punya alut tersebut. Kemudian di poin 4, Basarnas sendiri siaga 24 jam. Sehingga ketika masyarakat membutuhkan Basarnas, siap dan selalu hadir. Maka dari itu, Basarnas sendiri memang ditugaskan selalu melayani masyarakat, nggak pandang mau itu hari libur, mau itu nggak hari libur, Basarnas harus selalu quick respon kapanpun dibutuhkan masyarakat. Kemudian di poin kelima sendiri, Basarnas memiliki alat komunikasi tanpa hambatan 24 jam, seperti GPS tracking di semua kapal Basarnas, SARKOR yang dapat menghitung otomatis pergerakan objek di bawah laut. Mungkin Basarnas yang belum dimiliki Basarnas sendiri, mungkin seperti kamera satelit yang masih menjadi, mungkin belum ada di Basarnas sendiri. Kemudian di poin ke-6 ini ada SOP, karena kita memang selalu menerapkan standar operasional prosedur dimanapun dan kapanpun. Pencarian yang memang idealnya dalam peraturan sendiri itu 7 hari. Namun jika memang masih memiliki potensi untuk ditemukan korban, maka bisa jadi diperpanjang. Kemudian poin ke-7, pemerintah hadir dengan all out dan bekerja pakai hati. Kita sendiri di Basarnas ini, mungkin kalau kita kerja nggak pakai hati, mungkin hanya ada keluhan gitu kan. Karena kita selalu dipanggil masyarakat, kapanpun kita dibutuhkan, kita harus ada. Mungkin dalam pelayanan publik, itu aja Pak Ketua, Mas Dahlan, yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya ada Mas Dean yang menyambung di poin ke-3. Silakan. Terima kasih, Mas Dahlan. Sama-sama Mas Afri, terima kasih. Selanjutnya Mas Dean, silakan untuk langsung lanjut aja. Silakan Mas Dean. Terima kasih kesempatannya Pak Komandan Dahlan. Tadi saat saya menonton film yang di YouTube itu, saya dapat beberapa poin yang berkaitan dengan Wall of Government. Jadi Wall of Government itu kan lebih ke sinergitas ya antara Basarnas dan instansi lain. Nah, di sini tadi banyak yang dibahas tentang sinergitas itu. Yang pertama, saat moderator itu nanya apa bedanya Basarnas dan BNPB. Nah, dijelaskanlah oleh Pak Syogi bahwa Basarnas itu ikut hadir di bencana ketika ada korban jiwa saja. Jika tidak ada ya murni hanya pekerjaannya BNPB gitu. Nah, untuk korban jiwanya pekerjaan Basarnas. Terus selain itu, jadi itu menunjukkan sinergitas antara Basarnas dan BNPB. Terus selanjutnya, contoh kasus lagi waktu kecelakaan pesawat Lion Air JT610 kalau nggak salah. Nah, di situ Pak Syogi menemukan 196 kantung jenazah, sedangkan yang dapat teridentifikasi jenazahnya adalah 120 kantong jenazah. Nah, yang mengidentifikasi itu tugas DPI, bukan tugas Basarnas. Nah, dari situ juga muncul sinergitas antara Basarnas dengan DPI. Selanjutnya, saat operasi itu juga di dasar laut itu ada pipa Pertamina.
Jadi kapal Basarnas itu nggak bisa parkir di situ. Nah, maka terjadilah sinergitas antara Basarnas dengan Pertamina jadi kapal kita tidak masuk ke wilayah situ, namun semua peralatan dan penyelam dari Basarnas itu naiknya ke kapal Pertamina yang bisa parkir di situ. Selanjutnya, sinergitas yang lain saat di situ banyak penyelam, totalnya ada 150 penyelam. Nah, dari Basarnasnya 60. Nah, dari Angkatan Laut ada 4 tim, dari Indo Diver Rescue Team juga ada, dari Polri, dari POSI. Nah, semua itu diatur oleh Basarnas karena di kecelakaan pesawat udara sipil itu leading sektornya adalah Basarnas. Kecuali kalau kecelakaan pesawatnya TNI Polri itu mereka leading sektornya, kita hanya membantu jika diminta. Nah, itu juga ada sinergitas yang merupakan salah satu tindakan Wall of Government, implementasi Wall of Government dari Basarnas contohnya saat kecelakaan pesawat situ. Dengan permasalahan, berarti berhubungan ini dengan yang tadi dibahas oleh Pak Komandan Pak Dahlan yang masalah Manajemen ASN ya. Manajemen ASN ya, yang personil Basarnas itu kurang, bahkan lebih dari 50% kurangnya. Nah, jadi Wall of Government ini bisa menjadi solusi dari masalah yang disampaikan oleh Pak Komandan tadi. Jadi karena kita kekurangan personil, maka kita bisa memanfaatkan sinergitas yang ada dengan memanfaatkan potensi-potensi besar yang ada seperti tadi penyelam-penyelam dari TNI, Polri, dari POSI, dari relawan, gitu, dari Pertamina. Nah, selain itu juga itu hanya contoh salah satu kejadian di kecelakaan Lion Air, tapi banyak juga kejadian-kejadian yang menimbulkan sinergitas antara Basarnas dengan instansi lain. Mungkin itu saja Pak Komandan. Demikian. Ya, terima kasih Mas Dean. Untuk Mas Sapri, apakah ada tambahan lagi Mas? Mungkin itu saja Mas Dahlan yang bisa Baik. disampaikan. Mungkin tadi satu poinnya yang memang kita ada halut yang belum kita miliki, tapi Basarnas mudah-mudahan tidak ada hentinya, walau ada mungkin hal-hal yang sedikit terbatas mungkin, tapi kita tetap memberikan pelayanan prima Mas, mudah-mudahan Mas. Baik. Ya baik, setelah diskusi ini dilaksanakan, dapat ditemukan untuk beberapa permasalahan ya, dan pembelajaran, juga solusi. Nanti kita akan tuangkan ke dalam bentuk tulisan aja ya. Terima kasih. Mungkin Mas Dahlan. untuk diskusi ini bisa ditutup ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.